this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Galatia 3 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjalanan iman kita tidaklah dinilai hanya dari saat awal kita melangkah bersama dengan Tuhan, tetapi harus sampai pada garis akhir dengan tetap berpegang pada kehendak Allah. Inilah yang telah dilakukan oleh Yesus saat Ia datang ke muka bumi dengan tujuan menyerahkan dirinya agar tidak ada seorang pun binasa. Dan hal inilah yang membawa Yesus kepada aniaya, disalib dan mati. Ketika saatnya hampir tiba, Yesus berdoa di Taman Getsemani, menawar agar jika mungkin supaya ia tidak perlu melakukan apa yang sudah ditetapkan Bapa atasnya. Namun, Yesus tetap menyatakan, "Bukan kehendakku, kehendakmu jadilah." Dan akhirnya, Yesus menyerahkan dirinya disalib demi korban penebus dosa kita. Setia sampai akhir adalah saat kita telah memulai dengan roh dan terus sampai mengakhiri pula dengan roh hingga berkenan di hadapan Bapa. Di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis kisah tentang Salomo di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Perubahan itu tidak secara semerta-merta terjadi begitu saja. Akan tetapi, dikarenakan Salomo telah membuka pintu bagi allah-allah asing yang dibawa oleh istri-istrinya, dan ini yang akhirnya membuat Salomo menyimpang dari iman yang benar kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan memperingatkan tentang adanya dampak buruk jika kita salah dalam bergaul. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Dan Amsal 13 ayat 20 juga mengatakan, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Sebenarnya Salomo memiliki perjanjian dengan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan Tuhan memperlihatkan penyertaannya yang luar biasa atas Salomo. Selama Salomo taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan pun melimpah atas hidup Salomo. Dan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Namun dengan perlahan tapi pasti bahwa kekuasaan
dan harta yang melimpah serta banyaknya istri yang masuk ke istana Salomo yang juga membawa serta dewa-dewa mereka, maka lama-kelamaan membuat iman Salomo menjadi goyah. Salomo melanggar ketetapan Tuhan untuk tidak bergaul dan menikahi wanita-wanita bangsa lain. Seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Di sini Salomo tidak menghiraukan peringatan Tuhan dan lebih memilih kompromi dengan dosa. Dan ketika istri-istrinya mendesak untuk membangun bukit-bukit pengorbanan bagi ilah-ilah mereka, Salomo tak kuasa menolak. Walaupun Salomo adalah raja yang sangat terkenal dengan memiliki hikmat serta kebijaksanaan, akan tetapi Salomo lemah atas imannya. Salomo adalah salah satu contoh di mana dia telah memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Selanjutnya Salomo menulis kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Salomo mengatakan kesia-siaan atas kesia-siaan dan segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab adalah kesia-siaan di saat kita memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Selanjutnya Salomo berkata di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Oleh sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, waspadalah dalam menjalani hidup ini. Hiduplah oleh roh. Sebab apabila kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan dengan kita hidup oleh roh, maka kita juga akan hidup dipimpin oleh roh. Tuhan Yesus memberkati.